Jumpa lagi dengan saya di channel Reviceria. Sudah lama ya saya tidak upload video karena kesibukan saya. Tapi tidak masalah ya, yang penting adalah video ini bermanfaat. Meskipun penontonnya masih sedikit dan juga jumlah subscribernya masih sedikit, tapi tidak masalah. Yang penting masih ada yang subscribe dan masih ada yang nonton. Alhamdulillah video saya masih bermanfaat. Baiklah, untuk video kali ini tutorial akan membahas tentang sistem BIM. Nah, kayak apa itu? Nah, langsung saja kita buka. Saya pakai seperti biasa, pakai Matic Arsitektur. Nah, ini ya. Nah, ini struktur sistem BIM sistem. Nah, seperti ini. Bagaimana cerita videonya? Langsung saja kita mulai. Seperti biasanya, saya selalu menyeting dulu unitnya. Unitnya saya setting dulu. Saya pakai satuan meter. Ini saya rubah ke meter ya. Meter desimanya biar presisi pakai 3 digit. Oke, ini juga saya rubah ke meter, ke meter, ke meter, ke meter. Ini juga 3 digit supaya lebih enak, lebih presisi. Udah, meter, meter udah. Oke. Nah, berikutnya saya akan mencoba membuat sederhana ya, bangunan sederhana. Gini aja lah, enggak usah. Ini saya rumah taruhlah ukuran berapa ya? Biasanya 4 kali 11 lah. 8, 7 kali 11. 7 kali 11. Ini kemudian saya pilih ini saya level 2 maksimalnya. Oke. Kalau kita lihat di nih, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan membuat dinding dari level 2. Wah, dinding sih. Maksud saya membuat ini apa namanya? Roof by footprint. Nih, ini ya. Ini saya simpel aja lah. Ini satu. Ini kemudian dari sini saya ke sini. Sederhana saja. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Lihat di 3D kayak gini. Nah, ini saya lihat di 3D. Nah, seperti ini. Tadi saya offset 1 kok. Maaf. Oh, 1 meter. Oh, bentar. Ini saya print. Nah, ini berarti offsetnya belum ini. Kita seleksi aja. Ini saya hapus. Saya pilih ini, saya offset 1. Nah, begini. Dari sini nyampe sini. Sederhana saja ya. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat struktur atap. Nah, sistem BIM itu salah satu penggunaan untuk membuat struktur atap. Atap di sini ya. Ini supaya enak saya apa namanya elemen by elemen tanpa pastinya ini saya bikin segini lah. Oke. Nah, transparan ya. Nih. Berikutnya adalah saya akan membuat struktur BIM-nya di sini. Nah, nih ya, nih batas-batasnya yang bawah ya. Atap yang bawah ya, yang sini ya. Nah, nih, saya pakai apa nih? Pick aja, pick line. Ini saya ambil ini, saya oh bentar, maaf. Ctrl Z. Saya set dulu plan-nya bidang kerja. Nah, yang ini. Nah, seperti so. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita matiin aja tampilannya. Nah, ini lebih enak ini. Berikutnya saya pick ini untuk boundary batas-batasnya. Ini, aduh, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ini. Dan arahnya saya vertikal.
vertikal, line vertikal. Tengah, ambil tengah aja. Nah, klik. Oke. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Ini struktur BIM kayak gini. Struktur BIM itu yang ini guys, putus-putus ini ya. Nah, guys putus-putus ini. Nah, guys putus ini namanya struktur BIM. Sementara kalau yang ini nama struktur frame. Struktural framing. Balok-baloknya ini ya. Nah, di sini saya akan mengganti struktur baloknya ini. Kan yang model kayak gini ya. Tapi saya akan ganti dengan mode yang lain. Nah, di sini saya nggak ada. Saya akan load di library. Nah, library ini bisa download ya. Download di mana? Di Autodesk-nya. Ya. Di situs resmi Autodesk Revit. Ini saya pakai yang struktur framing yang ini ya, dari sini ya. Dari sini, dari library saya pakai yang 2015, saya pakai libraries, kemudian saya pakai yang metric. Berikutnya pakai yang struktural framing. Nah, pakai yang wood saja, saya pakai timber. Timber, dan saya pakai balok yang ukuran 4 cm. Ya, 140. 140 cm kali, nanti berapa? 1,4. Nah, berapa? Berapa ini? Ya udah, nggak apa-apa lah. Kita cek aja berapa ukurannya. Ini 140. Oke. Nah, udah. Nah, untuk mengganti struktural framingnya, Anda bisa pilih struktural BIM sistemnya. Klik, nanti akan di sini bisa diganti timber. Nah, ubah kan? Nah, ubah dari balok kayu. Kemudian untuk mengatur jarak antar balok ini, antar framing ini, kita bisa ini. Nanti akan otomatis jumlah dari balok akan berubah dengan sendirinya. Pin 1 ya. Nah, dengan sendiri. Kita bikin taruhlah 0,5 setengah meter. Nah, sendiri. Ya, bisa pakai 1 meter aja. Nah, ya. Tuh, itu cara merubah struktural framingnya, mengubah baloknya, dan juga bagaimana mengatur jarak antar balok. Itu caranya seperti itu. Kita pilih struktural framing, struktural BIM sistemnya, kita pilih, nanti kita ubah di sini. Dan untuk mengganti jenis baloknya, kita pakai sini. BIM type. Ya. Kalau yang ini ya, ini lihat aja nih, lihat. Ini beginning. Akan geser ke kanan, mulai dari paling kiri. Ya. Kalau dia ini N, geser ke kanan kan. Nah, ini kalau begini. Nah, kalau nggak kelihatan nih. N. Ya. Nah, kalau center. Nah, pokoknya center aja. Pas tengah. Kemudian, nah, coba geser kanan kiri ya. Kalau saya rubah N. Nah, ya. Kalau saya rubah begini. Nah, dari top. Saya rubah N. Saya rubah ini. Nah, center dulu paling ini. Center dulu. Nah, center. Kalau saya rubah begini. Nah, seperti itu ya. Saya pakai center aja lah. Nah, ini. Berikutnya adalah ini struktur frame-nya ini itu posisinya harus di atas dari atap bawah ini. Naik ke atas ini. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah
Saya mau ukur dulu, ini kita naikkan, ada dua cara. Kita naikkan tuh baloknya. Kita naikkan baloknya. Yang kedua kita naikkan struktur BIM-nya. Nah, tuh. Sekarang kita coba untuk menaikkan baloknya ya. Ini saya pilih baloknya, ini filter. Saya pilih BIM-nya enggak. Struktur BIM-nya yang struktur ini, baloknya yang saya naikkan. Oh, ya, balok saya naikkan ya. Play. Oke. Nah, baloknya ini saya naikkan di sini nih. Oh, ini akan saya jadi button. Set. Nah, naik ya. Naik. Tuh. Cara berikutnya adalah, cara kedua adalah kita dengan menaikkan struktur BIM-nya. Nih, struktur BIM-nya ini yang putus-putus ini. Nah, yang putus-putus ini ya, nama struktur BIM-nya. Gimana caranya? Saya akan lihat dari 3D nggak bisa ya, bisa dari level, dari elevation. Saya pilih south aja yang penting kelihatan. Nah, ini saya wireframe dan kelihatan ini supaya bisa nampak fine. Nah, di sini struktur BIM saya ketik tab ya, tab, tab. Nah, ini struktur BIM-nya ya, akan saya naikkan setinggi berapa, saya ukur dulu. Ini supaya presisi saya perkecil skalanya ini. Dari sini ke sini. Nih, saya akan naikkan setinggi 0,292. Struktural BIM-nya ya, akan saya naikkan setinggi 0,292. Saya menaikkan menggunakan reference 0292. 0292. Enter. Nah, tak. Nah, saya. Ya, udah. Baru ini saya naikkan. Saya naikkan adalah pilih aja struktural BIM-nya, pilih struktural BIM-nya ini ya. Ini putus-putus ya. Pilih, baru kita ini. Nah, kita boleh ini. Ini dulu ya, kita coba ini dulu. Pilih ini, big plan, oke, set. Nah, naik kan? Jadi 3D. Nah, naik deh. Aduh, naik kan? Naik. Nah, naik ya. Ya kan? Saya undo Ctrl Z. Di sini saya mau coba yang pakai satunya lagi, saya pilih tab, ini tab. Nah, ini struktural BIM-nya, struktural BIM sistemnya saya pilih, saya pakai yang kedua, yaitu big plan, pilih yang ini. Nah, ini ya, tuh, saya pakai DD, nah, sama ya, seperti itu. Berikutnya adalah saya akan membuat balok lagi, struktur BIM sistemnya di atas dari balok ini. Di atas balok ya, di atas balok ini. Berarti yang pertama saya set dulu plan-nya di atas balok. Nah, tekan tab. Nah, di atas balok ini ya. Di atas balok ini. Klik. Nah, bisa dilihat. So, ini kalau saya lihat front. Nah, ini ya. Nah, ini pas ini. Nah, nih pas ini. Ya, apa kecil, tidak apa-apa kecil ya. Berikutnya adalah ini samatin aja. Kita mulai membuat struktur BIM-nya. Saya ingin lihat dari mana ya. Ya apa-apa. Saya akan BIM system. Nah, ini batas-batasnya dulu. Saya pilih pick. Nah, saya bisa ambil ini, ya masalah. Ambil ini, ya masalah. Tekan tab untuk memilih ya. Ini, ya pilih yang ini. Nah, yang arahnya BIM-nya adalah sama horizontal. Dan vertikal pilih horizontal ya. Ini saya bisa BIM direction, saya pilih pick aja. Saya pilih garis yang ini aja. Tik. Nah, dan saya oke. Nah, ini. Nah, di sini saya akan mengganti struktur BIM-nya ya. Oh, baloknya saya ganti.
Kalau akan saya ganti di sini, saya akan tambah lagi load family timer ya. Pakai yang mana ya? Beda nih Gulam. Ini yang lebih kecil. Nah, Gulam ini. Gulam nih. Yang 76 yang kecil aja, yang kecil. Nah, udah. Cara mengganti adalah pilih aja struktur BIM-nya yang horizontal. Ini daripada mengganggu struktur BIM yang sini, tumpang tindih dengan yang ini ya, struktur BIM-nya ini saya matiin aja. Klik kanan, hide element. Nah, tersembunyi. Ini saya pilih ini, kita ketik tab, tab. Nah, ini klik. Nah, dia akan muncul. Nah, ini saya klik Gulam. Yang kecil aja. Nah, udah berubah. Kita lihat dari sini. Nah, ini ya. Masalahnya adalah ini di bawah, tenggelam di sini. Maksudnya saya akan di atas. Paling mudah pakai cara yang mana tadi? Pakai cara yang pilih BIM-nya, pilih struktur BIM-nya, pilih, kemudian ini kita angkat semua ya. Cara kedua adalah dengan merubah baloknya, posisi baloknya ini, ya kan? Nah, kita coba posisi baloknya. Ini kita atur dulu tapi. Ya, kita atur dulu. Nah, kita atur dulu, misalnya mau berapa? Saya mau 30 cm, 0,3. Enter. Oh, terlalu nggak cocok angkanya. Kita ganti 0,35. Nah, banyak ya. 0,40 aja. 0,4. Nah, 0,4. 0,4. Nah, 0,4. Oh, nggak mau. 0,35 berarti. 0,35. Apply. Nah, seperti ini. Kalau Anda ingin menghapus ini bisa, pilih aja baloknya ini. Klik. Del. Oh, nggak mau ya, karena terkunci. Anda bisa pilih ini, hapus ini. Nah, kemudian Anda bisa pilih baloknya. Kita angkat baloknya saja. Bukan mengangkat sistem BIM-nya ya, tapi kita angkat baloknya. Kita coba cara itu. Nah, yang ini berarti kita pilih yang ini, yang horizontalnya, yang vertikalnya ya. Horizontal kita pilih. Set. Nih, filter yang kita pilih cuman struktural framingnya. Apply. Oke, baru kita ini button play. Nah, bisa dilihat. Nah, terangkat kan. Nah, terangkat. Ya, nah, kalau ini pengen ini ya bisa diangkat. Nah, ini. Nah, yang ketebalan. Ya, masalah ketebalan atap kita bikin nanti aja. Ini berapa ketebalan? Ini ketebalan atap bisa kita rubah ya. Ini kita ukur aja berapa ini dari sini. Tap ini sampai sini tap 0,432. 0,432. Ini 0,432. 0,432. 432. Oke, apply set. Nah, beres kan? Hapus saja. Kemudian kita bisa pakai cara yang berikutnya dengan cara mengangkat Ctrl Z, Z, Z.
Nah, mengangkat sistem BIM-nya. Angkat sistem BIM-nya. Kita pilih ini. Kan ini. Artinya pilihnya ini kan sudah kita sembunyiin. Nah, sekarang tinggal yang ini. Klik. Nah, kita berapa ngangkatnya? Ya, kita cek dulu. Dari elevation ya, kalau nggak dari elevation nggak mau. Dari elevation. Terserah mau yang east, north, south, atau west, terserah. Mana yang enak. Kita ukur, tap. Ini 0,14. Ini saya angkat 0,14. Ini, kemudian, maaf. Saya bikin ini dulu. Reference plan 0,14. Pick 0,14. Enter. Tarik ke atas. Hapus. Nih. Saya angkat. Nih. Tabelnya ya saya pilih. Kemudian saya angkat ke atas. Nih. Pilih yang ini boleh. Terserah. Nah, pick plan. Set. Pilih yang ini. Nah. Terangkat kan. Bisa dilihat dari 3D. Nah. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, untuk atapnya ini tadi berapa? Jadi kita cek dulu untuk atap ini. Nah, atap ini kita berapa sih? Ini bisa kita hapus ya, yang ini. Klik, jadi pilih mati ini mungkin kecil. Nah, untuk atap ini kita cek dulu berapa dari tab. Nih, nyampe sini. Ya. 00432. Ya, kita pilih atap. Atap di sini tipe 0432 ya. 0432. Edit 0432. Oke. Play. Oke. Nah, pas kan? Nah, ini bisa jadi 3D. Nah, seperti ini atapnya. Kita bisa realistik. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya rasa cukup tutorial tentang BIM system. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di komentar. Silahkan ajukan di kolom komentar ya. Nah, sekian video tutorial ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.